Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya takut kualat tadi di sini. Saya lupa kalau ini di MTA, nggak ada istilah kualat di sini. Ibu bapak sekalian, terutama Al Ustadz dan para pengurus, tadi malam saya bermalam di kantor pusat MTA ini. Lumayan bisa menghemat uang hotel. Apalagi makanannya juga enak. Tadi pagi habis senam mendapat perbaikan gizi berupa jus kacang hijau yang sangat enak. Rasanya itu kacang hijau yang terenak yang pernah saya makan seumur hidup saya. Tidak pakai santan, tidak pakai pengawet, sehingga memang sehat sekali. Dan tadi pagi saya diberi kesempatan untuk tetap senam pagi, karena saya tiap hari senam pagi di Jakarta, sehingga kalau ke daerah seperti hari ini, saya minta izin kepada tuan rumah untuk tetap boleh senam pagi, karena saya ini sudah tua, kalau tidak olahraga nanti penyakitan. Dan ternyata senamnya teman-teman di MTA lebih seru dari kebiasaan tanam saya. Jadi saya agak keteteran tadi. Dan kenapa? Itulah yang sekarang ini diperjuangkan dalam kurikulum baru, kurikulum tahun 2013 namanya, yang banyak sekali ditentang oleh masyarakat, tetapi alhamdulillah akhirnya diterima dengan baik, karena seluruh pembaharuan dan apapun perbaikan itu pasti ada yang menentang. MTA aja banyak yang menentang, misalnya begitu. Sehingga bagi seorang pemimpin atau seorang yang ingin melakukan perubahan, perbaikan, pembaharuan, dan seterusnya, memang tidak boleh terus-menerus mendengarkan nanti jangan-jangan ini ditentang, jangan-jangan ini nanti ada yang tidak setuju, jangan-jangan nanti ini ada yang protes, dan seterusnya. Itu biasa sekali dalam sebuah kehidupan. Misalnya kurikulum tahun 2013 itu jauh lebih baik daripada kurikulum sebelumnya, karena sudah mengandung 4 unsur yang paling diperlukan oleh umat manusia, terutama kayak di Indonesia ini. 1, di kurikulum itu memenuhi unsur terbinanya yang disebut logika, membangun logika. Jangan sampai pendidikan kita itu mengabaikan logika. Tetapi dulu mungkin terlalu berorientasi pada logika. Tetapi yang sekarang logika itu juga penting, karena dengan logikalah manusia berpikir dan manusia hidup. Hidup tanpa logika itu akhirnya nanti lebih banyak dipenuhi oleh tahayul, lebih banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Sehingga pentingnya logika agar kita semua menggunakan akal untuk kehidupan ini. Karena Allah sendiri kan sudah sering berkata di dalam Al-Quran, saya tidak hafal, meskipun saya tamatan pesantren, tidak pernah menghitung berapa di dalam Al-Quran itu disebutkan afala ta'qilun. Afala ta'qilun.
mungkin ada yang hafal ini berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa berpikir itu penting, logika itu penting, dan yang tidak menggunakan logika itu akan terjerumus pada penyelesaian masalah kehidupan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tahayul dan seterusnya. Dan kurikulum yang 2013 ini sudah mengutamakan logika itu. Yang kedua adalah pentingnya yang disebut etika. Jadi setelah logika adalah etika. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Al-Ustadz bahwa bagaimana kita kalau hidup tanpa etika, semuanya diterjang tanpa memandang etika. Jadi di samping logika, etika itu juga penting. Kemudian yang nomor 3 adalah estetika. Masalah olah jiwa, olah seni, olah rasa, itu juga penting dalam kehidupan. Jadi logika, etika, estetika, dan yang terakhir adalah kinestika. Bagi yang membaca tabloid terbitan MTA yang diedarkan hari ini, di situ diuraikan tentang kinestika ini, yaitu bagaimana gerak badan, pentingnya olahraga yang akan membangun kecerdasan manusia, kecerdasan kita semua untuk mendukung logika tadi. Jadi 4-4-nya ini penting, logika, etika, estetika, dan kinestika. Karena tanpa itu semua, maka kita nanti akan cenderung kepada kehidupan yang tidak sempurna. Setiap kali kita melakukan pembaharuan ataupun perubahan maupun keinginan untuk berubah, pasti selalu ada yang pro kontra, menentang, dan seterusnya. Tetapi saya selalu ingat pada rumus-rumus bahwa sebetulnya orang yang menentang dilaksanakannya kebaikan itu maksimum 15%. Bahkan kira-kira hanya 10%. Jadi dalam struktur di masyarakat kita, di masyarakat apapun, di organisasi apapun, di lembaga apapun, sebetulnya yang betul-betul tidak setuju pada pembaruan dan perubahan dan apapun itu kira-kira hanya 10%. Tetapi yang sangat setuju itu kira-kira juga hanya 10%, maksimum 15%. Sisanya itu sebetulnya boleh dikata ikut mana yang menang, ikut mana yang survive, begitu. Jadi misalnya mau melakukan perubahan, kemudian ditentang, yang menentang itu kira-kira 10%. Mau melakukan perbaikan, mungkin yang setuju dalam pengertian ikut mati-matian memperjuangkan perbaikan itu kira-kira juga hanya 10%. Karena itu bagi orang seperti saya, apakah ketika saya mulai membangun Jawa Pos atau kemudian ditugaskan menjadi Direktur Utama PLN atau menjadi Menteri BUMN, saya pegang pada rumus itu. Misalnya ketika saya diangkat menjadi Direktur Utama PLN, saya itu tidak bisa masuk kantor. Kantor pusat PLN itu diblokir oleh pendemo, seluruh pagarnya dipasangi spanduk menolak kedatangan Dahlan Iskan, kemudian ruang kerja saya dikunci,
disegel supaya saya nggak bisa masuk. Tetapi tetap saya berpikir yang menggerakkan dan yang tidak setuju ini kira-kira hanya 10%. Tapi vokalnya bukan main. Dia aktif sekali. Karena itu ya saya paling ini 10%. Saya tetap aja masuk kantor. Meskipun kantor saya dikunci, ya saya kerja di ruang rapat lah. Nanti kalau ruang rapatnya dikunci, ya saya kerja di emperan juga nggak apa-apa. Saya bisa kerja di mana saja. Karena niat saya di situ melakukan perbaikan dan melakukan pembaharuan. Ternyata 3 hari kemudian mereka juga capek terus-menerus memblokir itu. Dan akhirnya bisa masuk kantor secara normal karena saya toh akan membuktikan bahwa saya masuk PLN tidak untuk merampok, yang mereka kira mungkin akan merampok, karena biasanya merampok. Artinya ada orang baru biasanya datang merampok, ada orang baru lagi merampok, paling ini nanti datang juga merampok. Begitu. Sehingga saya percaya diri kalau saya datang tidak merampok kan lama-lama mereka akan tahu juga. Sehingga harus tahu bahwa mayoritas sebetulnya orang itu menghendaki perbaikan. Mayoritas. Nah, apalagi saya sendiri mengatakan bahwa saya tidak pengen kok jadi direktur utama PLN. Bahkan dalam rapat pertama di PLN, saya minta maaf kepada seluruh karyawan PLN. Saya minta maaf bahwa saya ini kok jadi pimpinan saudara-saudara ya, begitu. Loh, kenapa Pak minta maaf? Ya, karena kan bukan saya yang pengen jadi direktur utama PLN. Saya kan ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi direktur utama PLN. Itu pun saya sudah mencoba mengingatkan Bapak Presiden, Bapak, saya jangan diangkat menjadi direktur utama PLN. Saya ingatkan Bapak Presiden, jangan mengangkat saya. Karena saya ini lulusan pesantren. Masa lulusan pesantren menjadi direktur utama PLN? Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia direktur utama PLN lulusan pesantren. Saya ingatkan Bapak Presiden, Pak jangan mengangkat saya. Nanti Bapak diprotes orang. Ini presiden apa ngangkat direktur utama PLN lulusan pesantren. Saya ingatkan begitu Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden tetap, saya tahu Pak Dahlan lulusan pesantren. Tetapi saya juga tahu, ini kata-kata beliau bukan kata-kata saya. Karena mau pemilu ini takut nanti ditafsirkan macam-macam. Ini Bapak Presiden bilang gini, saya tahu Pak Dahlan lulusan pesantren, bukan insinyur listrik, tetapi saya tahu Pak Dahlan mempunyai kemampuan manajemen dan mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik yang akan bisa menyelesaikan urusan PLN itu. Itu kata-kata Bapak Presiden. Nah, soal ahli nanti Pak Dahlan kan bisa pakai ahli-ahli listrik yang ada. Yang penting pemimpinnya ini harus Pak Dahlan. Presiden bilang begitu. Loh kenapa Pak? Nah beliau tahu bahwa keadaan listrik waktu itu parahnya bukan main, mati-mati terus, kayak minum obat sehari 3 kali, begitu. Dan sudah banyak direktur utama PLN yang ahli-ahli listrik, toh tidak bisa mengatasi juga. Mungkin Bapak Presiden sudah mentok, ya udahlah ini diangkat orang gila satu ini aja, biar mungkin begitu. Dan itu pun saya masih tetap menolak. Pak, janganlah. Karena saya pakai alasan lagi, maksudnya supaya jangan diangkat. Alasan lulusan pesantren ditolak tadi. Saya masih punya alasan lagi, Pak saya ini belum lama sakit. Waktu itu saya memang baru sembuh dari sakit. Sakit yang luar biasa, karena hati saya penuh dengan kanker. Saya sakit kanker hati. Hati saya penuh dengan kanker dan tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan, sampai dokter di Singapura juga sudah angkat tangan dan mengatakan bahwa Pak Dahlan ini umurnya tinggal 6 bulan lagi. Waktu itu, ini 7 tahun yang lalu. Ya, betul-betul nggak ada jalan keluar dok, nggak ada jalan keluar.
Dan waktu itu memang saya sudah muntah darah banyak sekali, kaki saya sudah bengkak, perut saya sudah besar dan keras, dan tidak ada jalan lain. Tetapi saya tetap ingat bahwa ikhtiar itu wajib. Karena itu saya senang membaca novel karya salah seorang pimpinan MTA, ada buku novel, belum terbit, jadi tunggu terbitnya. Saya diberi hak untuk membaca sebelum dijual. Sangat bagus, luar biasa bagus. Di situ secara tidak langsung diceritakan perjuangan bagaimana membangun MTA ini dengan suka dukanya, dengan fitnahnya, dengan segala macam tantangannya. Dan dari buku itu saya tahu MTA juga memikirkan warganya yang masih lemah, warganya yang ekonominya masih menderita, dan bagaimana di situ juga diceritakan tidak boleh dalam kelompok MTA ini salah satu warganya ada yang kesusahan. Karena itu saya keliling tadi pagi melihat para penjual makanan, para penjual barang di bawah, yang tentu langsung saya ingat kepada buku novel itu, yang ini cara MTA menyelesaikan ekonomi warganya yang masih kekurangan. Satu usaha yang sangat baik. Nah, ikhtiar itu wajib, ikhtiar itu penting, dan ikhtiar itu harus dilakukan. Itu juga yang saya pakai prinsip itu, bahwa meskipun dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan, tetapi toh saya harus tetap berikhtiar. Kemudian saya ingat lagi, afala ta'qilun. Berpikir dong, begitu. Saya berpikir terus, akhirnya saya menemukan jalan lain, bahwa dunia ini sudah sangat modern. Ini putranya Al Ustadz juga kuliah di Fakultas Kedokteran, jadi tahu persis bahwa dunia kedokteran luar biasa majunya, dan hati yang penuh dengan kanker itu mungkin bisa diganti dengan hati yang baru, yang mungkin akan gagal, akhirnya mati juga, atau mungkin akan berhasil dan bisa hidup. Karena itu saya mencari rumah sakit dan mencari dokter yang ahli di bidang itu. Akhirnya saya menjalani yang disebut operasi ganti hati. Kemudian saya ingat ibu saya meninggal, orang-orang di desa bilang ibu saya itu disantet. Waktu saya masih kecil, jadi saya tidak bisa berpikir apa-apa. Tetapi seandainya sekarang, penyakitnya ibu itu gampang sekali disembuhkan, seandainya sekarang. Tetapi waktu itu saya masih kecil, saya tidak tahu, ya percaya saja bahwa ibu saya disantet karena itu perutnya membesar, kemudian isinya air. Ternyata kan kalau sekarang itu kan yang namanya kista itu, yang gampang sekali. Tapi waktu itu ya percayalah disantet begitu. Nah, akhirnya saya masuk rumah sakit itu, tetapi harus menunggu ada orang meninggal dunia yang hatinya bisa disumbangkan kepada saya. Saya sambil berpacu dengan umur yang tinggal 6 bulan. Saya berpikir lebih dulu meninggal karena 6 bulan lewat, atau ada orang meninggal sebelum 6 bulan. Begitu. Saya menunggu di situ 1 bulan penuh, gak ada orang meninggal. Umur saya tinggal 5 bulan. Kemudian ada yang meninggal tetapi hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak cocok, saraf-sarafnya tidak cocok, sehingga tidak bisa disumbangkan kepada saya. Harus nunggu lagi. 1 bulan lagi tidak ada yang meninggal. Umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal tapi hatinya sakit juga. Sehingga tidak mungkin hati saya yang sakit diganti dengan hati orang lain yang sakit juga. Harus nunggu lagi. Ketika umur saya secara teknis bukan secara takdir, itu tinggal 2 bulan, tiba-tiba ada anak meninggal dunia, tidak di rumah sakit itu, di luar rumah sakit.
anak ini masih sangat muda, umurnya baru 21 tahun, laki-laki, meskipun laki-laki dan perempuan sebetulnya dalam hal anatomi tidak beda. Ya, Habib ya, ini putranya Al-Ustadz, ini kuliah kedokteran. Sehingga ketika dia meninggal diperiksa, hatinya belum ikut meninggal. Hatinya sangat bersih, bersih dalam pengertian tidak ada penyakitnya. Bukan bersih dalam pengertian tidak ada dosa, bukan begitu. Dan setelah diperiksa, hati anak muda yang umur 21 tahun itu sangat-sangat cocok untuk saya, 100% cocok. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, saya dimatikan selama 13 jam. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi dokter menceritakan bahwa saat itu setelah saya dimatikan 13 jam, dada saya dibelah, kemudian hati saya yang asli dipotong, dikeluarkan, diserahkan kepada istri saya yang menunggu di luar ruang operasi, dan istri saya hampir semaput karena melihat hati saya yang asli itu sudah tidak berbentuk hati lagi. Warnanya sudah hitam, sudah hancur-hancur begitu karena penuh dengan kanker. Terus kemudian hatinya anak muda itu dipotong juga, dimasukkan ke dada saya, kemudian dijahit, dan besok paginya saya membuka mata. Alhamdulillah saya hidup. Kemudian dokter masuk ke ruang ICU. Saya tentu menggunakan isyarat karena mulut, hidung, pipi, dan perut saya penuh dengan kabel. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang kepada dokter, maksud saya dengan kedipan mata saya mengucapkan terima kasih bahwa saya hidup. Tapi dokter membisikkan kata-kata kepada saya, Pak Dahlan jangan senang dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Setelah itu mungkin akan ada istilahnya rejection dan Pak Dahlan akan meninggal juga. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya toh sudah pasrah, saya sudah sumeleh bahwa toh umur saya sudah dibilang tinggal 2 bulan waktu itu, sehingga kalau ini meninggal juga saya sudah terima. Tapi ternyata sehari penuh saya hidup. Besoknya 1 hari lagi penuh hidup dan seterusnya sampai akhirnya sampai hari ini saya dinyatakan sangat sehat dan alhamdulillah saya pulang ke Indonesia. Kemudian saya bertekad untuk tidak mau lagi cari uang. Saya diberi tambahan umur saja sudah alhamdulillah. Jadi kalau disebut-sebut saya pimpinan Jawa Pos, saya sudah bukan pimpinan Jawa Pos lagi. Karena Jawa Pos dan perusahaan-perusahaan di grup Jawa Pos kira-kira 300 perusahaan sudah saya serahkan semuanya kepada anak saya. Dan saya bertekad tidak mau lagi cari uang. Saya hanya pengen mengurus madrasah, pengen menulis buku, dan pengen menjadi gurunya wartawan yang tidak usah dibayar. Pokoknya nggak mau cari uang. Nah, kemudian 2 tahun lamanya saya tidak pernah masuk kantor, saya pensiun, betul-betul pensiun dari mencari uang. Nah, kemudian itu Bapak Presiden mengira saya ini lagi pengangguran. Kemudian diminta ke Jakarta untuk menjadi Direktur Utama PLN. Saya sudah berusaha menolak tadi lewat cara bahwa saya ini bukan insinyur listrik, tapi ditolak. Kemudian saya berusaha menggunakan alasan saya ini baru sembuh dari sakit. Masa Bapak Presiden mengangkat orang yang baru sembuh dari sakit yang begitu parah untuk menjadi Direktur Utama sebuah perusahaan yang luar biasa besar dengan persoalan yang begitu berat. Apakah persoalan biarpet, apakah persoalan korupsi, apakah persoalan pelayanan yang buruk, karena waktu itu harus lewat calo, minta listrik baru 2 tahun dilayani, dan seterusnya. Masa saya harus ngurus hal yang begitu berat ketika saya belum lama sembuh dari sakit. Tapi Bapak Presiden ngotot,
Tapi kan Pak Dahlan sehat, dia bilang. Iya Pak, saya kan nggak tahu dalamnya, saya bilang gitu. Apakah dalamnya ini juga sehat? Udah gini aja, Pak Dahlan periksa dokter lagi, dokter mengizinkan atau tidak. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit yang melakukan operasi kepada saya itu, diperiksa selama seminggu. Setelah diperiksa selama seminggu, sayangnya dokter mengatakan, Pak Dahlan ini sehat sekali, dia bilang. Boleh melakukan apa saja, boleh menerima tugas apa saja, boleh mengerjakan pekerjaan seberat apa saja. Ya sudah, alasan itu ditolak juga. Berarti memang harus jadi dirut PLN. Saya masih menggunakan 4 alasan lagi untuk menolak jabatan itu, tetapi semuanya ditolak oleh Bapak Presiden. Terakhir saya masih menawar. Pak, okelah saya menjadi Direktur Utama PLN. Tetapi saya tidak mau 5 tahun, karena masa jabatan itu kan 5 tahun. Saya tidak mau 5 tahun, saya 3 tahun saja Pak. Saya berjanji akan kerja keras dan memperbaiki keadaan listrik ini dalam 3 tahun, sudah harus mengalahkan listriknya Malaysia, waktu itu tekad saya. Ya sudah terserah, pokoknya Pak Dahlan mau jadi Direktur Utama PLN. Akhirnya, ya itu tadi, saya datang ke PLN, ditolak oleh karyawan PLN. Dikunci dan seterusnya, tapi akhirnya bisa menerima semuanya. Dan toh mereka tahu saya hanya akan 3 tahun di situ, tetapi belum sampai 2 tahun, bahkan baru 22 bulan, saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden ke istana. Pak Dahlan cukup jadi Direktur Utama PLN. Loh Pak, ini baru 22 bulan, belum mengalahkan Malaysia Pak. Cukuplah, listrik sudah cukup baik. Meskipun belum seperti yang Pak Dahlan inginkan, tapi sudah cukup baik. Terus gimana Pak? Pak Dahlan harus jadi menteri. Loh, jadi menteri? Saya bilang, enggak Pak, saya di PLN saja. Saya bilang. Karena teman-teman PLN ini lagi sangat antusias untuk memperbaiki listrik, mengalahkan Malaysia. Enggak, cukup Pak Dahlan. Pak Dahlan harus jadi menteri. Saya sampai menangis untuk menolak jabatan menteri itu. Udahlah, enggak usah menangis Pak Dahlan. Pak Dahlan harus jadi menteri. Saya pikir saya ini akan jadi menteri apa? Saya pikir saya akan jadi menteri agama. Ternyata saya diminta menjadi menteri BUMN. Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia menteri BUMN lulusan madrasah. Belum pernah. Karena yang diurus di BUMN ini mulai dari bank, jadi Bank Mandiri, Bank Rakyat, Bank BTN itu urusan saya. Sampai pesawat, Garuda, bandara, pelabuhan, perkebunan, ini ada Direktur Utama PT Perkebunan 9, perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan sawit, semua harus di bawah saya. Pabrik semen, pabrik pupuk, semua harus di bawah saya. Pabrik senjata, pabrik kapal harus di bawah saya, dan masa saya harus ngurusi itu? Di pesantren saya nggak pernah ada pelajaran bagaimana membesarkan bank. Saya tidak pernah ada pelajaran bagaimana memajukan pesawat Garuda. Tapi Bapak Presiden mengatakan tidak, Pak Dahlan yang paling tepat menjadi Menteri BUMN. Karena BUMN itu kekayaannya 3.000 triliun. Harus dipegang oleh orang yang bisa mengelola uang 3.000 triliun dengan amanah. Itu kata-kata Bapak Presiden. Ya, sampai sekarang jadi Menteri BUMN dan semuanya tidak saya rencanakan, semuanya tidak ada money politik. Tidak misalnya mau diangkat jadi menteri, iya Pak terima kasih saya jadi menteri, tidak ada begitu. Saya berusaha menolak, tetapi ya itulah yang terjadi. Sehingga di BUMN pun saya melakukan apa yang saya lakukan di PLN tadi dan dulu saya lakukan di Jawa Pos. Artinya tekad yang kuat itu membuat semua bisa berjalan. Di Indonesia ini dan kita semua itu paling banyak persoalan sebetulnya bukan bisa atau tidak bisa. Kalau
soal bisa atau tidak bisa, apa bedanya kita dengan bangsa Malaysia? Nggak ada bedanya. Apa bedanya kita dengan bangsa Singapura? Tidak ada bedanya. Yang harus kita lakukan adalah mau atau tidak mau. Jadi bukan bisa atau tidak bisa. Saya kira waktu membuka cabang-cabang MTA juga begitu. Bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti bisa. Nggak ada bedanya. Tantangan sama, ya pasti akan dapat tantangan. Tapi kalau mau, pasti bisa. Jadi bukan persoalan kita bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ya, itu pesan pokok. Sehingga, Pak, saya ini mau, tapi kok nggak bisa ya, gitu. Saya ini mau, tapi kok nggak bisa ya. Kalau ada orang mengatakan dia sudah mau, tetapi tidak bisa, itu harus diragukan kemauannya. Ya Pak, saya benar Pak, saya udah mau Pak, tapi kok nggak bisa? Harus diragukan kemauannya itu. Caranya gimana? Caranya bandingkan dengan emas. Ini ibu-ibu punya emas. Ada emas 24 karat, ada emas 22 karat, ada emas 20 karat, ada emas 18 karat. Jadi kalau ada orang mau, mengatakan mau, mengaku mau, tetapi tidak bisa, itu perlu dipertanyakan kemauannya itu berapa karat. Itu aja. Kalau kemauannya 24 karat, pasti bisa. Itu yang jualan di bawah, dia sampai kepada keputusan untuk jualan, itu karena dia mau. Bisanya itu nanti, bisanya. Mau dulu. Nah, yang sudah membuktikan jualan di bawah dan berhasil, pasti mereka itu kemauannya 24 karat. Paling rendah 22 karat. Persoalan kita yang terbesar adalah banyak orang mengatakan mau, tapi kemauannya itu bukan 24 karat. Kemauannya bukan 22 karat. Kemauannya bukan 20 karat. Kemauannya itu cuma 18 karat. Bahkan kemauannya itu tidak berkarat sama sekali. Jadi yang penting itu mau atau tidak mau. Setelah mau, lihat berapa karat maunya. 24 karat atau tidak berkarat. Begitu. Dari situ saya yakin teman-teman kita yang jualan di bawah itu mereka punya kemauan yang paling tidak 22 karat. Sehingga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dahlan Iskan yang kami hormati. Kita lanjutkan ke sesi interaktif tanya jawab. Kami sampaikan secara langsung karena tertulis sudah masuk. Kepada yang terhormat Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, pertama, alhamdulillah berkat media radio yang disiarkan lewat satelit, perkembangan dakwah yang dilakukan oleh MTA sampai ke pelosok tanah air bahkan luar negeri, sebentar lagi TV MTA juga akan mengudara. Namun masih sebatas lokal sekitar Solo saja. Sementara calon pemirsa yang sudah menunggu-nunggu hadirnya TV MTA sebagai TV dakwah sudah beredar di berbagai pulau di Indonesia, termasuk luar negeri. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri agar Telkom sebagai BUMN bisa membantu kami agar TV MTA bisa dipancarkan lewat satelit Telkom dengan tarif khusus yang berbeda dengan TV-TV nasional lainnya. Karena TV MTA tidak untuk komersial tapi untuk dakwah. Kedua, beberapa waktu lalu MTA TV sudah membuat MOU dengan Telkom Vision untuk penayangan pengajian akad pagi di channel Telkom Vision. Namun setelah Telkom Vision dibeli oleh CT Corporation, tidak jadi ditayangkan oleh Telkom Vision sesuai perjanjian tersebut. Padahal yang sudah daftar untuk dipasang Telkom Vision sudah ribuan orang. Oleh karena itu, melalui Bapak Menteri,
mohon disampaikan kepada CT Corporation agar rencana penayangan pengajian akad pagi di Telkom Vision dipertimbangkan kembali. Kalau perlu tidak hanya pengajian akad pagi saja, tapi untuk semua acara MTA TV. Mohon tanggapannya Bapak. Baik, ini pasti kemauannya 24 karat ini. Perjuangannya luar biasa. Kalau kemauannya tidak 24 karat, ada persoalan, ya sudahlah gitu. Tapi karena kemauannya 24 karat, sampai kepada menteri pun diusulkan. Dan saya menghargai itu. Saya menghargai itu. Tentu teknologi sekarang sudah luar biasa majunya. Bahkan kemungkinan besar TV-TV nanti dan tidak dalam waktu yang lama, 2-3 tahun yang akan datang, mungkin TV kita itu sudah tidak akan seperti itu. Mungkin teman-teman yang mengelola radio dan TV MTA, saya menganjurkan untuk mulai dipikirkan TV yang disebut live streaming. Itu sudah tidak akan tergantung lagi kepada siapapun, karena sudah menggunakan internet secara bebas sebagai sarana. Sehingga di samping perjuangan terus ke Telkom Vision tadi, juga mulai dirintis, dan ini sangat sederhana dan teknologi ini sangat menggelisahkan para pemilik TV. Karena jangan-jangan memang ini akan hadir, dan saya kira akan hadir, ini persoalan waktu saja dan tidak lama, sehingga menurut saya live streaming ini sudah harus dimulai sekarang. Jadi orang-orang MTA yang ada di Amerika, yang ada Eropa, langsung bisa mengikuti lewat live streaming, sekarang pun sudah bisa dilakukan itu. Saya penggemar sepak bola Liverpool, di rumah saya tidak ada Telkom Vision, tidak ada Indovision, tidak ada seperti itu. Di mana saya harus nonton? Live streaming. Nah, sehingga live streaming itu sekarang sudah sangat memungkinkan, dan menurut pendapat saya, sudahlah. Teknologi live streaming ini dilakukan dan dimulai dari sekarang, bahwa apalagi isinya lebih banyak dakwah, dalam pengertian tidak banyak gambar-gambar yang berat untuk diupload, sehingga live streamingnya akan lebih sempurna. Sepak bola saja bisa, yang pergerakannya begitu besar. Tentu live streaming dalam dakwah akan lebih baik. Nah, tentang Telkom Vision, memang begini, Telkom itu punya anak perusahaan namanya Telkom Vision yang sudah setuju kerjasama sama MTA tadi. Tetapi begini, Telkom Vision itu sudah 12 tahun rugi terus. Ruginya sudah ratusan miliar. Saya minta ini untuk diselesaikan. Saya tanya, ini akan rugi berapa tahun lagi? Dijawab kira-kira akan rugi seumur hidup. Sudahlah, kenapa rugi? Karena Telkom tidak ahli dalam mengisi. Telkom Vision itu akan diisi dengan apa? Itu tidak ahli. Telkom hanya ahli di bidang telekomunikasinya. Karena itu udahlah, kerjasama dengan siapapun yang ahli dalam membuat isi. Nah, kemudian ditawarkan kepada siapa saja yang mau. Nah, yang menawar paling tinggi itu perusahaannya Pak Khairul Tanjung yang CT Corporation itu. Memang itu sekarang ya terserah pemiliknya begitu. Telkom masih punya tapi kecil, sehingga apakah kerjasama tadi berlanjut atau tidak terserah pemiliknya. Tapi karena saya berteman baik dengan Pak Khairul Tanjung, pemiliknya CT Corporation, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Jadi itu akan sampai kepada beliau. Tetapi tetap menurut pendapat saya live streaming harus dilakukan mulai saat ini. Dan masa depannya adalah live streaming itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Jadi live streaming kita sudah ada dan sudah mengudara, artinya sudah diaplikasikan semenjak radio MTA itu ada. Jadi insya Allah pengajian kita ini memang sudah bisa diakses sampai di Amerika, Norwegia, di Inggris dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Menteri yang kami cintai, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ternyata banyak yang dikelola oleh perusahaan asing. Contoh Freeport dan Blok Cepu dan lain-lain.
Padahal kita sendiri memiliki tenaga-tenaga ahli yang handal di bidangnya. Pertanyaan, satu, mengapa Pak itu kok dibiarkan terus dan bahkan ada kecenderungan untuk tidak mau kita putus peran-peran pihak asing itu. Dua, apa usaha Bapak sebagai Menteri BUMN untuk mengamankan sumber daya alam kita agar tidak dijarah oleh asing dan agar dapat lebih mensejahterakan rakyat Indonesia. Kedua, Pak Menteri, saat ini masih ada sebagian kecil umat Islam yang menjelek-jelekan, bahkan memfitnah MTA. Pertanyaan, satu, dengan kondisi itu, mengapa Pak Menteri malahan mengunjungi MTA? Dua, apa motivasi Pak Menteri mengunjungi MTA? Tiga, mohon nanti kalau memiliki kesan yang positif tentang MTA, disebarluaskan pada kolega-kolega Bapak. Terima kasih. Demikian Bapak. Saya mengunjungi MTA karena saya dengar ada sebagian orang MTA, jadi MTA ini tidak hanya mencela, tidak hanya dicela, tapi juga mencela. Jadi saya datang ke sini karena ada orang MTA yang mencela saya bahwa saya ini tahayul khurafat. Buktinya ketika mencoba mobil listrik pakai di apa itu namanya? Pakai di apa? Pakai di ruat, pakai di ruat. Misalnya. Wah, saya mau datang ke MTA ini. Ya, kadang-kadang saya harus berada dalam suasana yang sulit. Artinya saya tidak, seperti saya datang ke MTA ini, saya tidak pernah bertanya, acaranya apa nanti di MTA, enggak pernah. Ya terserah aja, apa aja acaranya. Bahkan saya tidak tahu kalau diminta duduk di sini, misalnya begitu. Sehingga begitu juga sering saya begitu. Sehingga suatu saat saya dari Semarang, saya tahu akan memberangkatkan mobil itu. Tapi apakah pakai upacara dan tidak, saya tidak tahu. Begitu datang ada upacara. Ya sudahlah begitu. Saya memang belum bisa seperti teman-teman MTA yang langsung mengatakan tidak begitu. Tidak bisa. Itu yang, dan saya tahunya setelah saya baca novel yang tadi saya ceritakan itu, bahwa begitu ya tegasnya ya, begitu tegasnya MTA. Sampai di buku itu diceritakan bagaimana Pak Mudin sampai mau membakar musolanya MTA, kemudian tapi untungnya anaknya Pak Mudin sendiri anggota MTA, sehingga saya baru tahu tegasnya. Sehingga saya tadi pagi juga bicara, saya baca novel itu kemudian saya berpikir, apa bedanya MTA dengan Persis? Apa bedanya MTA dengan Muhammadiyah waktu-waktu dulu? Begitu. Rasanya kok nggak ada beda ya waktu saya baca buku itu. Dan ternyata ya kira-kira memang nggak ada beda. Jadi saya tahulah begitu. Dan saya datang ke sini karena justru saya tertarik karena pernah dikecam oleh MTA itu. Kemudian yang serius adalah masalah sumber daya alam, masalah pertambangan. Begini, kita hidup sekarang ini tentu tidak sama dengan ketika hidup kita 20 tahun yang lalu. Setuju tidak setuju, kenyataannya begitu. Misalnya 20 tahun yang lalu, apakah kita sudah bisa beli sepeda motor? Sekarang yang beli sepeda motor 1 tahun itu 8 juta orang. Jadi tiap tahun sepeda motor ini tambah 8 juta sepeda motor. Tiap tahun. Nah 20 tahun yang lalu ekonomi kita tidak sekuat itu. Bahkan waktu itu setelah krisis, begitu krisis, pegawai negeri itu hampir tidak bisa gajian. Pegawai negeri itu hampir tidak bisa gajian. APBN kita, anggaran negara kita sangat kecil dan tidak cukup untuk membiayai negara. Saya tentu marah dengan dijualnya Indosat, dengan dijualnya macam-macam. Tetapi kadang-kadang saya juga, toh saya tidak terlibat persoalan itu semua. Tapi kadang-kadang saya juga harus objektif. Oh waktu itu negara susah sekali.
Waktu itu pegawai negeri saja hampir tidak bisa gajian. Kadang-kadang saya juga bisa memaklumi. Jangan ngomong sekarang disamakan dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Misalnya begini, yang sekarang sudah punya sepeda motor misalnya. Terus Anda sekarang marah-marah terus, kok saya nggak beli sepeda motor 20 tahun yang lalu ya? Begitu. Bisa nggak? Saya kira tidak bisa. Sekarang ibu-ibu ini, coba. Yang jilbabnya merah itu. Pasti jilbabnya paling sedikit 25. Paling sedikit. Dulu ibu saya, kerudungnya itu 1. Kalau dicuci nggak pakai kerudung terus terang aja. Begitu. Kenapa saya bisa menerka ibu yang di sana yang jilbabnya putih? Kira-kira jilbabnya paling tidak 50 di rumahnya. Ya. Karena istri saya jilbabnya 2 lemari. Jadi saya kira-kira saya tahu lah. Nah, tapi apakah ibu-ibu bilang kok 20 tahun yang lalu kita nggak bisa punya jilbab sebanyak ini ya? Saya kira tidak fair seperti itu. Nah, demikian juga Freeport. Itu ada kontrak yang dibuat sekian puluh tahun yang lalu, yang waktu itu seandainya diserahkan kepada kita, kita juga nggak bisa ngerjakan. Kita juga nggak bisa ngerjakan, gitu. Nah, apakah langsung kita rebut sekarang? Kita rebut sekarang, karena kita sekarang sudah mampu mengerjakan. Kita sudah beda dengan 20 tahun yang lalu. Kita rebut sekarang. Apa begitu? Kita sudah sepakat bahwa kita ini negara hukum. Negara hukum itu harus menghormati hukum. Nah, bahwa Freeport masih di sana karena kontraknya masih belum habis. Apa harus kita rebut? Tidak boleh, karena itu melanggar hukum. Tetapi yang kontrak-kontraknya sudah habis, jangan diteruskan, jangan diperpanjang. Itu yang penting. Dan saya sudah membuktikan itu 6 bulan yang lalu, kontraknya Inalum di Sumatera Utara, itu selama ini perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang menjadi pemiliknya PT Inalum. Itu aluminium, pabrik aluminium di Sumatera Utara. Kontraknya habis bulan November tadi. Kita tidak perpanjang. Negosiasinya luar biasa keras. Pihak Jepang terus berusaha pengen memperpanjang itu 20 tahun lagi. Usahanya luar biasa. Tapi kita bilang tidak. Bangsa Indonesia sudah mampu mengerjakan pabrik aluminium itu. Dan kontraknya sudah habis. Ya, tapi kan nggak ingat dong jasa-jasa masa lalu diperpanjang. Tidak, kita bilang. Dan akhirnya sejak 1 November yang lalu, Inalum sudah 100% kembali kepada Ibu Pertiwi. Itu, misalnya begitu. Nah, ada lagi yang mau habis, yaitu Blok Mahakam Sumber Gas di Kalimantan Timur. Mau habis 2 tahun lagi. Usaha dari pihak Perancis untuk memperpanjang. Mumpung pemerintahan ini mau habis, tolong dong diperpanjang. Begitu. Mumpung mau habis katanya, jadi diperpanjang. Kita bilang tidak. Jangan diperpanjang. Karena apa? Karena bangsa Indonesia sudah bisa mengelola sumber gas di Blok Mahakam Kalimantan Timur itu. Yang saya paling takutkan adalah kalau ada orang yang ngomong bahwa Indonesia belum mampu, diperpanjang sajalah, begitu. Dan yang ngomong itu orang Indonesia sendiri. Itu yang paling saya khawatirkan. Dan itu bisa disogok supaya ngomong begitu, begitu. Yang saling saya khawatirkan adalah kalau Pertamina disogok supaya mengatakan bahwa Pertamina belum mampu. Karena itu diperpanjang saja. Itu yang paling saya takutkan. Karena Pertamina di bawah saya, hei, ngomong apa Pertamina? Kemudian Pertamina secara resmi tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan. Pertamina sudah kirim surat kepada saya dan surat itu saya teruskan kepada Presiden, kepada siapa saja supaya surat ini jadi pegangan. Dan Pertamina sudah mengatakan Pertamina mampu dan sanggup mengelola Blok Mahakam. Ya. Dengan demikian tertutup kalau ada orang yang mau main-main.
Karena menurut pendapat saya, satu-satunya pintu untuk main-main adalah menyogok orang untuk mengatakan tidak mampu. Dan sekarang sudah aman itu. Sehingga seandainya ganti pemerintahan pun, berani enggak mengatakan tidak mampu. Kalau ada yang berani, ini loh, karena itu suratnya saya pegang juga. Ini loh, mampu. Begitu. Jadi begitu Pak. Nah kita tunggu nanti yang selesai tidak boleh diperpanjang. Selesai tidak boleh diperpanjang kalau kita memang sudah mampu. Makasih. Kami lanjutkan. Pak mohon ditanya. Oh, mohon maaf Pak. Petani Boyolali sekarang semua pusing sejak mau pemilu sampai hari ini Bapak, karena pupuk urea ZA hilang dari toko. Sebagai petani yang mengolah berhektar-hektar tanah, tidak bisa mupuk. Saya sudah cari dengan warga petani yang lain se-Kabupaten Boyolali, pupuk hilang. Ini apa dampak implikasi politik? Petani jadi korban. Ya. Saya kira saya paham persoalannya ini. Baik, terima kasih Bapak. Demikian. Baik. Ya. Ini kacau ini. Ya. Sudah 2 tahun sejak saya jadi Menteri BUMN tidak ada lagi berita seperti ini. Baru sekarang ini ada berita lagi seperti ini. Karena apa? Begini, saya sudah putuskan bahwa pabrik pupuk di Indonesia harus menjadi satu. Sudah terlaksana. Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, pupuk Kujang di Jawa Barat, pupuk Sriwijaya di Palembang, pupuk Iskandar Muda di Aceh. Semuanya ini BUMN di bawah saya. Bersatu, jadi satu perusahaan, namanya Pupuk Indonesia. Selama dulu sering ada berita begini, karena antar pabrik pupuk itu saling serbu. Pabrik pupuk di timur lari ke barat, pabrik pupuk barat lari ke timur. Akhirnya yang tanggung jawab tidak jelas. Wilayah ini tanggung jawabnya pabrik pupuk mana, wilayah ini tanggung jawabnya pabrik pupuk mana, tidak jelas. Sekarang kita bagi. Wilayah ini tanggung jawab pabrik pupuk A. Kalau ada masalah pokoknya tanggung jawabmu. Nanti akan saya cek ini tanggung jawab pabrik pupuk siapa. Nah, tetapi karena pabrik pupuk ini berada di 2 kementerian yang berwenang ini, saya berwenang ngurus perusahaannya, tapi ada menteri lain yang berwenang ngurus aturannya, sehingga kadang-kadang ini jadi masalah. Kadang-kadang. Pupuk itu begini. Ini bukan wewenang saya, tapi saya ceritakan. Sebelum mendapatkan pupuk, itu orang harus mendaftar. Petani harus mendaftar. Namanya RDKK. Perlu pupuk berapa? Tahun depan perlu pupuk berapa? Si B tahun depan perlu pupuk berapa? Si C tahun depan perlu pupuk berapa? Terus disatukan di kelurahan, disatukan di kecamatan, disatukan di kabupaten, kemudian dikirim ke Jakarta, ke Kementerian Pertanian. Di sana baru diputuskan. Tahun depan seluruh Indonesia perlu pupuk sekian ton. Dasarnya apa? Dasarnya ini tadi, angka-angka ini tadi. Kemudian itulah pupuk yang disubsidi oleh negara. Ternyata daftar ini tidak cocok. Itu penyebab utamanya. Daftar ini tidak cocok. Tapi saya yakin di gudangnya pabrik pupuk pasti ada. Kalau tidak saya berhentikan, kalau tidak ada. Ya. Habis pengajian ini, saya akan langsung telepon. Akan saya selesaikan habis pengajian ini. Jadi, dalam perjalanan saya dari sini ke bandara, telepon pertama yang akan saya lakukan adalah masalah ini nanti. Ya. Itu pertama tidak cocok. Nah, kenapa kalau di gudang pupuknya ada tidak disalurkan? Tidak boleh karena peraturan tadi. Karena yang disalurkan sudah cocok dengan daftar tadi. Daftarnya ini yang tidak cocok. Begitu. Persoalan saya kira 90% persoalannya di situ. Tapi saya akan cek. Yang 10% lagi persoalannya adalah banyak petani kita
yang masih menggunakan pupuk berlebihan. Sehingga mestinya cukup, dianggap tidak cukup. Tidak yakin dengan hitungan-hitungan ilmiah. Misalnya begini, 1 hektar sebetulnya ureanya cukup 300 kilo. Misalnya, secara ilmiah 1 hektar hanya 300 kilo. Hanya 300 kilo. Tapi dia pakai 1 kuintal. Dia pakai 5 kuintal. Ini juga bikin masalah. Karena melebihi, pokoknya kalau pupuknya itu tidak banyak, itu tidak puas. Ini soal puas atau tidak puas, bukan soal ilmiah atau tidak ilmiah. Ini juga ada masalah. Itu anunya itu begini, banyak petani yang bilang begini, iya Pak, kalau pakai urea banyak Pak, tanamannya itu kelihatan hijau gitu Pak. Bahkan ada yang bilang tambah lagi, loh kan sudah hijau, supaya lebih hijau lagi Pak. Ya. Tambah lagi, kenapa? Supaya hijaunya itu membiru Pak, begitu. Ini nggak percaya dengan hitungan-hitungan ilmiah. Padahal tidak ada hubungannya antara hijaunya tadi dengan isi padinya. Nggak ada hubungannya. Dikira kalau semakin hijau itu semakin baik. Tidak. Itu sudah ada hitungannya, 1 hektar hanya boleh 300 kilo. Tapi ini diberi 500 kilo supaya kelihatan hijaunya itu memuaskan. Ini soal puas atau tidak puas, tapi hasilnya itu tidak seperti itu. Karena ada pupuk yang fungsinya untuk menumbuhkan, ada pupuk yang fungsinya untuk ngisi beras, ada pupuk yang isinya untuk memperkuat batang kalau ada angin supaya jangan roboh. Masing-masing pupuk ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini tidak, kalau tidak hijaunya seperti membiru, tidak puas dia. Nah, seperti itu. Sehingga terima kasih atas informasi ini. Saya percaya 90% bahwa di gudang ada pupuk itu. Masalahnya tidak boleh disalurkan karena kalau disalurkan akan melanggar peraturan kemudian nanti ditangkap KPK. 90% saya percaya persoalannya seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau ada penyusunan RDKK namanya, itu betul-betul yang real. Jangan, wah ya ini kan nanti bisa diselesaikan, saya ngisi sekian aja, betul-betul jadi bencana seperti sekarang ini. Dan saya sudah 2 tahun tidak ada persoalan seperti ini, kok sekarang ada persoalan. Saya sungguh-sungguh prihatin dan saya akan urus ini. Terima kasih. Kepada Bapak Dahlan Iskan yang kami hormati, kenapa mobil Indonesia tidak bisa berkembang? Apakah ada blokade dari luar negeri, Bapak? Baik. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita pernah berbuat kesalahan zaman dulu, bukan kesalahan kita, kesalahan zaman dulu, karena kita tidak mengutamakan membangun sepeda motor dan membangun mobil dalam negeri atau mobil nasional. Akhirnya hampir 100% mobil kita adalah mobil Jepang, Korea, dan seterusnya. Ini sekarang membuat bencana. Bencana karena ternyata kita tidak cukup punya BBM untuk mengisi mobil-mobil itu. Tadi sudah saya sebutkan, setiap tahun sepeda motor bertambah 8 juta. Tiap tahun mobil bertambah hampir 1 juta, tiap tahun tambahnya. Mau pakai BBM apa? Mau pakai BBM apa? Sementara minyak kita ini semakin kecil, semakin sedikit. Coba mau pakai BBM apa? Pasti BBM ini akan kian mahal, kian mahal, kian mahal. Karena itu, kalau saya berpikir mobil listrik, itu karena saya menyadari sepenuhnya persoalan BBM ini adalah persoalan kita seumur hidup. Kita seumur hidup akan mengalami kesulitan-kesulitan ini. Istilah saya sekarang ini kita dijajah oleh BBM. Dan tidak ada satupun pemikiran bagaimana kita bisa merdeka dari BBM. Tidak ada pemikiran itu. Karena itu saya agak ngotot dengan mobil listrik. Karena listrik tidak pakai BBM.
ahli-ahli dari luar negeri saya pulangkan. Ada seorang anak muda, bekerja di Jepang sudah 14 tahun, pinternya bukan main, anak dari Padang. Di Jepang dia menemukan penemuan-penemuan internasional yang dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi saya bilang sama dia, Anda ini pinter tapi kepinteran Anda ini untuk memajukan Jepang. Kemudian saya minta dia pulang, memajukan Indonesia. Iya Pak, kalau saya pulang nanti kan gaji saya kecil sekali gitu. Ya memang betul, saya juga nggak tega kalau dia pulang terus gajinya kecil sekali. Tapi saya pengen sekali persoalan ini diatasi. Akhirnya saya bilang begini kepada anak itu, kamu pulang ke Indonesia, jangan takut dengan gaji saya sebagai menteri semuanya kamu yang terima. Saya bilang gitu. Jadi saya ini nggak terima gaji. Langsung dia yang terima, supaya dia mau pulang. Nah dialah yang membangun mobil listrik di Indonesia sekarang ini. Tetapi sampai hari ini peraturan mobil listrik itu tidak keluar. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah pedagang BBM ini supaya terus merajalela? Apa maksudnya? Kalau kita tidak mengembangkan mobil listrik itu sekarang, 15 tahun lagi kita akan menyesal seperti sekarang kita menyesal dengan mobil yang ada. 15 tahun lagi kita akan bilang begini, kok kita dulu nggak mengembangkan mobil listrik ya? Sekarang mobil listrik kita semua dikuasai oleh mobil listrik dari luar negeri. Nanti akan ngomong begitu, 15 tahun lagi, mudah-mudahan masih ada yang hidup. Ya. Sama seperti sekarang pertanyaan tadi, mengapa mobil kita dikuasai oleh asing? Pertanyaan yang sama nanti akan dilontarkan 15 tahun lagi, kenapa mobil listrik kita dikuasai orang asing? Kenapa saya ngotot sekarang? Karena saya tidak mau menyesal 2 kali. Sekarang sudah menyesal, 15 tahun lagi menyesal lagi. Gitu. Pak, kenapa kita tidak produksi saja mobil nasional seperti Pak Jokowi dulu? Enggak bisa. Minta maaf tidak bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Mobil Jepang sudah terlalu menguasai. Tidak bisa. Ibarat kita lomba maraton dari Solo ke Jakarta, mobil-mobil Jepang, Toyota, Mazda, Honda, itu dia sudah sampai Jakarta. Kita belum berangkat dari Solo, bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa menang? Masuk akal enggak? Kalau ada orang mengatakan, kita bisa menang Pak. Enggak masuk akal, afala ta'qilun. Nah, begitu. Nah, tapi kalau mobil listrik, kita bisa menang enggak dengan luar negeri? Sangat bisa. Kenapa? Luar negeri juga baru mulai. Amerika baru mulai, Jepang baru mulai, Eropa baru mulai. Dan diyakini bahwa masa depan mobil adalah mobil listrik. Karena semua menyadari bahwa minyak ini akan semakin habis. Ibarat maraton kalau mobil listrik dari Solo ke Jakarta, kita sekarang ini belum berangkat. Tapi saya sudah pakai pakaiannya, begitu. Sudah pakai pakaian olahraga. Tapi nggak boleh berangkat ini, begitu. Sementara pelari dari Amerika dan pelari dari Jepang sudah sampai Kartosuro. Mereka baru sampai Kartosuro. Menurut saya, mumpung mereka baru sampai Kartosuro, izinkan dong ini berangkat. Ini enggak boleh berangkat, begitu. Ini yang minta maaf. Ini ada ruhul jihad di dalam diri saya untuk hal seperti itu, begitu. Ya. Ini sesuatu yang masalah. Begitu Pak, makasih. Bapak Dahlan Iskan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kurikulum 2013 itu mencakup 4 hal yang dicapai, yaitu logika, etika, estetika, kinestetika. Bagaimana dengan moral peserta didik? Dalam pembelajaran saat ini jarang sekali pembelajaran khusus tentang moral atau norma untuk diajarkan pada anak. Rata-rata pembelajaran saat ini anak menguasai materi pelajaran. Mereka tidak memahami tapi menghafal. Bagaimana dengan seperti itu? Kenapa kurikulum Indonesia saat ini tidak menengok kurikulum zaman dulu? Jadi anak-anak itu dari SD sudah dikenalkan tentang sopan santun,
jujur, tanggung jawab, dan lain-lain. Tidak seperti sekarang ini, anak kelas 4, 5, 6 SD sudah diajarkan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin tidak dibandingkan kurikulum sekarang dengan dulu, tapi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Baik, minta maaf saya bukan Menteri Pendidikan, tapi saya mendalami soal ini. Yang disampaikan itu adalah masih kurikulum lama. Kurikulum baru tidak begitu lagi. Memang sekarang belum sepenuhnya diterapkan. Baru diterapkan kelas 1, 3 terakhir. Baru nanti tahun depan tambah lagi, 3 tahun lagi baru sepenuhnya kurikulum baru. Kenapa tidak langsung? Karena gurunya juga belum siap. Karena harus ada pendidikan-pendidikan ulang untuk guru-gurunya. Tapi kekhawatiran itu tadi adalah kekhawatiran kurikulum lama memang seperti itu. Yang baru tidak seperti itu lagi Pak. Cuma memang baru dimulai. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan kaget. Nanti rapot itu tidak ada lagi angka 6, 7, 8, 9, enggak ada lagi. Kurikulum baru itu. Rapot itu isinya uraian. Yang uraian itu akan mencerminkan anak dan masa depan anak dan menimbulkan bakat-bakat dan kehebatan anak itu. Nah, sekarang sedang berubah ke arah sana, jadi nanti bapak-bapak juga nggak bisa lagi, kok ini angkanya berapa, nggak ada lagi angka nanti. Sehingga perubahannya akan seperti itu, dan ini memerlukan perubahan guru yang memang luar biasa. Karena guru tidak lagi hanya memberi angka, tetapi harus memberi uraian. Dan per murid uraiannya berbeda. Kalau sekarang kan, oh ini dapat 8, ini dapat 8, ini dapat 8, sehingga ada berapa anak yang dapat 8. Nanti tidak boleh lagi begitu. Nanti tidak begitu. Tiap anak bunyi rapotnya itu berbeda. Karena isinya kata-kata. Bagaimana kata-kata ini mencerminkan anak itu, dan bagaimana kata-kata itu bisa mengungkit kemampuan dan kehebatan anak itu. Terima kasih. Pak Dahlan Iskan yang kami hormati, bagaimana Pak kemacetan di jalan raya untuk bisa terhindar? Apakah transportasi massal seperti kereta api tidak dapat dikembangkan lagi atau dibangun lagi? Seperti Purwodadi Grobogan ke Solo, ini kan ada rel. Untuk itu mohon tanggapannya Pak. Purwodadi itu di Jakarta ya? Grobogan, sebelah utara. Pertanyaannya dua, artinya kemacetan di Jakarta dan rel di Purwodadi. Memang kereta api itu di bawah saya. Sekarang kita melakukan perbaikan besar-besaran di kereta api, tetapi memang tidak bisa 1 tahun selesai, termasuk Purwodadi Jebres itu terus akan ditingkatkan. Dulu kan nganggur total itu, tapi 1 tahun ini kan sudah mulai ada Malang, Kediri, Kertosono, Madiun, Jebres, kemudian Purwodadi, Semarang, Jakarta. Sudah ada, kemudian dari Madiun juga begitu, Madiun, Jebres, sudah ada, sudah mulai. Cuma memang belum banyak, tapi akan terus dilakukan. Nah, sekarang juga orang di Purwodadi, kalau mau ke Jakarta, itu naik kereta apinya dari Solo. Karena tidak ada kereta api yang berhenti di Purwodadi. Tetapi mulai akhir tahun ini akan ada. Karena apa? Karena jalan kereta apinya Jakarta-Surabaya nanti sudah 2, sudah hampir jadi. Sehingga tidak ada crash-crash itu, dengan demikian nanti ada kereta-kereta yang berhenti di Purwodadi untuk jurusan Jakarta dan jurusan Surabaya. Dan itu terus akan kita tingkatkan seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Menteri. Pokoknya pertanyaan apa saja, mengenai apa saja di seluruh Indonesia, kira-kira saya tahu persoalannya. Karena ketika saya diangkat menjadi direktur utama oleh Bapak Presiden, saya niati pertama bekerja, karena saya juga tidak ambil gaji. Selama menjadi direktur utama PLN saya tidak ambil gaji, tidak pakai mobil dinas, karena mobil saya lebih baik dari mobil dinas. Tidak pakai rumah dinas, bensin beli sendiri dan seterusnya. Karena saya merasa selama saya menjadi direktur utama PLN, saya ini merasa seperti disekolahkan mengenai energi. Jadi saya merasa beruntung bahwa saya mengetahui persoalan-persoalan energi di seluruh Indonesia mulai dari hilir sampai hulu.
Demikian juga ketika saya diangkat menjadi Menteri BUMN, saya syukuri setelah ditolak tidak bisa, saya syukuri dan saya niati untuk belajar juga. Belajar mengenai persoalan seluruh Indonesia praktis ada di BUMN. Apakah pupuk, apakah rel kereta api, apakah pabrik senjata, apakah Garuda, apakah kapal, apakah semen, semua persoalan ada di BUMN. Sehingga tadi kalau pertanyaannya kurikulum, kita punya sekolahan. Pertanyaannya tentang hotel, kita punya hotel. Pertanyaan tentang rel kereta api, kita ngurus kereta api. Pertanyaan tentang pupuk, kita ngurus pupuk. Nah, bahkan saya pengen sebelum akhir masa jabatan saya pengen bank syariah Indonesia memiliki bank syariah yang sangat besar. Sampai hari ini bank syariah kita kalah dengan Malaysia. Bank muamalat itu sudah bukan milik kita lagi. Sudah lama dijual kepada asing. Kita punya bank syariah sekarang satu, Mandiri Syariah itu di bawah saya, BRI Syariah di bawah saya juga, BNI Syariah dan BTN Syariah. Tapi empat-empatnya ini kecil-kecil semua. Saya lagi cari cara bagaimana agar kita punya satu saja bank syariah tetapi yang besar. Yang lebih besar dari Malaysia. Kita jauh lebih kecil dari Malaysia. Meskipun bank syariah kita ada hebatnya dibanding Malaysia. Bank syariahnya Malaysia itu dananya yang terbesar adalah miliknya kerajaan, bukan miliknya umat Islam Malaysia. Tapi bank syariahnya Indonesia, meskipun kecil, hampir 100% dana itu adalah dananya umat Islam, bukan dananya pemerintah. Itu yang hebatnya kita, sehingga bisa kita kembangkan. Kenapa saya pengen kita punya bank syariah yang besar? Memang prosedurnya panjang, tapi saya berusaha sebelum akhir masa jabatan ini harus jadi. Mohon doa restu. Itu dan mudah-mudahan pemerintah yang akan datang meneruskan. Kita ini punya dana haji itu di atas 60 triliun besarnya dana haji. Dana haji ini sekarang masih ditaruh di bank umum, tidak ditaruh di bank syariah. Karena apa? Belum ada bank syariah yang mampu ditempati dana 60 triliun. Kalau bank syariah kita ditempati dana 60 triliun, langsung mati dia. Ya. Seperti bapak-bapak sekalian yang kurus-kurus, yang tidak bisa makan, kemudian tiba-tiba dikasih beras 1 ton, ini beras, nope. Meskipun bapak menginginkan beras itu, tapi bapak meninggal dunia karena beras itu. Nah, bank syariah kita juga begitu. Ini ada dana haji 60 triliun lebih. Terpaksa ditaruh di bank umum, karena bank syariah kita masih kecil, tidak kuat ditempati dana itu. Saya pengen ini jadi kenyataan. Ya, terima kasih. Pak Menteri yang kami hormati, kami pernah tinggal di daerah Nabire, Papua. Di sana banyak tambang emas ilegal yang dikelola oleh orang-orang Korea dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Mengapa keadaan tersebut dibiarkan? Mohon tanggapan Bapak. Baik. Ini sampai MTA sampai Nabire ya? Ya, baik, ya. Betul. Baik, ada kelas-kelas tambang. Tambang yang kecil-kecil itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Saya akan cek nanti, tapi dugaan saya tambang ini bukan tambang yang sangat besar, sehingga perizinannya ada di pemerintah daerah. Sehingga nanti akan saya teruskan, ini skalanya berapa, biasanya itu dimulai dari rakyat, terus kemudian ada pengusaha yang masuk, terus kemudian nanti pengusaha itu menjual sahamnya ke asing, biasanya begitu, tapi saya akan cek, rasanya itu di bawah wewenang pemerintah daerah setempat. Tolong juga dipertanyakan kepada Bupati Nabire. Terima kasih. Bapak Dahlan yang kami hormati, kami sebagai rakyat kecil sangat prihatin dengan kondisi atau keadaan negeri ini yang sepertinya sudah ridho untuk mendapatkan adab dari Allah. Karena apa? Karena apa Bapak? Karena kata Allah hancurnya suatu negeri disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1, bodohnya petinggi negeri ini dalam ilmu agama. 2, tidak tegaknya hukum di negeri ini. 3, kemaksiatan telah merajalela di mana-mana.
Mohon tanggapan dari Bapak. Saya tadi mengatakan sudah sekolah energi di PLN dan sudah sekolah semua persoalan negara di BUMN, tapi saya belum sekolah untuk jawab pertanyaan ini. Karena begini ya, kalau saya jawab, wah betul seperti itu, kok Amerika banyak maksiat maju ya, begitu. Sehingga betul ini karena banyak maksiat. Kok Jepang maju ya, banyak sekali maksiat di sana. Jadi nggak bisa jawab saya. Nanti biar Ustadz yang jawab ini. Ya, makasih. Baik, sekarang kita masih ada. Kalau bisa ini jadi tema pengajian minggu depan. Jadi pengajiannya Ustadz maksud saya, bukan pengajian saya. Bapak Menteri yang kami hormati, kenapa benih bersubsidi dari pemerintah tahun ini banyak yang daya tumbuhnya rendah, kurang dari 60%? Mohon tanggapan Bapak. Ini benih padi ya, benih padi atau jagung atau kedelai? Benih padi. Padi, baik. Benih padi ini disiapkan oleh perusahaan BUMN namanya Sangyang Sri dan PT Pertani. Saya terus terang tidak puas dengan perusahaan ini. Perusahaan ini saya anggap perusahaan kuntilanak. Karena dia tidak menginjak bumi. Saya terus terang lagi rombak perusahaan ini, sehingga belum selesai. Dan saya lagi bagi-bagi tugas seperti pupuk tadi. Sangyang Sri khusus hanya boleh mengusahakan benih padi, benih jagung, dan seterusnya. Sebelum saya jadi Menteri BUMN, Sangyang Sri ini tidak fokus menangani benih. Bahkan ternak lele segala macam. Ini apa-apaan ini? Ini Sangyang Sri ini musyrik, saya bilang. Nah, apalagi main-main karena subsidi ini dijatah oleh Kementerian Pertanian, main-main. Ini ada main-main antara Sangyang Sri, lembaga lain. Saya tidak mau lagi itu saja. Saya tidak mau dengar yang lalu, saya yang akan datang tidak mau lagi seperti itu. Sangyang Sri harus fokus menangani benih. Tapi ini baru akan baik tahun depan. Saya minta maaf karena perlu waktu. Orang yang tidak fokus itu bahaya. Fokus itu sama dengan tauhid. Inti dari tauhid adalah mengesakan. Ya kan? Inti dari tauhid adalah mengesakan. Inti dari mengesakan itu adalah fokus. Orang yang tidak fokus berarti tidak mengesakan. Orang yang tidak mengesakan berarti tidak bertauhid. Kalau fokusnya Sangyang Sri itu harus benih, tapi dia mikirkan sampai lele, sampai bayam segala macam, itu saya anggap musyrik. Karena itu dia masuk neraka. Nerakanya apa? Yaitu perusahaannya jadi kuntilanak, kemudian menyiapkan benih juga tidak baik, karena dia tidak bertauhid. Saya sudah rombak ini Pak, tapi memang masih sedikit waktu. Utangnya Sangyang Sri kepada pembenih itu luar biasa besarnya, dan tidak bisa bayar. Karena itu, terus bagaimana cara membangun Sangyang Sri? Saya mencarikan kuda yang besar untuk Sangyang Sri. Dulu dia perusahaan mandiri yang kayak itu tadi, tidak bisa lagi. Tidak mungkin bisa menyiapkan benih untuk seluruh Indonesia kalau perusahaannya sendiri sakit. Bagaimana bisa mengobati orang kalau dia sendiri sakit? Karena itu dia sekarang saya gabungkan ke perusahaan namanya Pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia ini perusahaan yang sangat besar, yang mampu membiayai semua itu nanti. Terima kasih. Mohon maaf Pak Menteri, ini tidak sampai malam kan Pak nanti? Tidak. Enggak, insya Allah ini ringan Bapak. Ya. Jadi yang kami akan baca. Sampai malam maksud saya nggak apa-apa, asal jangan berat-berat begitu. Gitu.
Ini pertanyaannya berat semua. Ya, Ini insya Allah ringan Bapak, masalah teknis. Bapak Menteri yang kami hormati, kenapa apabila pasang listrik lewat online tidak dipasang-pasang, tapi kalau lewat calo lebih cepat. Padahal kalau online katanya 5 hari sudah dipasang, tapi nyalanya sampai berbulan-bulan, nyatanya sampai berbulan-bulan belum dipasang. Kami di wilayah rayon Kartosuro. Apakah pekerja lapangan yang paling kuasa dalam memasang listrik dan berhak menentukan harga? Karena kalau lewat online cuma bayar 700.000. Tapi kalau lewat calo itu 1.700.000. Mohon tanggapan Bapak. Baik, tolong ngaku saja siapa yang menulis pertanyaan ini, saya minta handphonenya. Ini menjadi urusan saya yang sangat serius. Ya, tolong ngaku saya, kemudian ke depan kasih nomor telepon, saya akan urus ini sampai selesai. Sampai selesai. Ini apakah ini kumat lagi? Saya lagi berpikir, apakah ini sudah kumat lagi? Padahal saya baru 2 tahun meninggalkan PLN. Kalau ditinggal 10 tahun nanti rusak lagi ini. Saya tolong Pak, tolong diusahakan, saya akan urus sampai di rumah beliau. Ya. Saudara Wahidno, RT 2 RW 3 Tembangan Sambi Boyolali. Nanti tolong segera ketemu ke sini. Atau ambil mic menyampaikan ya, nomor tolong. telepon. Silakan tolong, Mas demi Wahidno. kebaikan negara. Silakan Mas Wahidno ambil mic, segera sampaikan nomor telepon Anda. Jangan-jangan beliau di lantai 14 Pak. Saya Pak. Di lantai 4 Pak. Ayo silakan, nomor telepon Anda berapa? 0878. 0878. Yang lain tak boleh mencatat, nanti jadi pemerasan nanti. 0878 3518 3518 2202. 2202. Enggak kelebihan ini. Enggak Pak. 0878 351 82202. Ya. Baik, makasih. Tolong kalau ada telepon dari saya diangkat ya. Insya Allah Ya. Pak. Nanti ada telepon dari saya tidak mau ngangkat. Ya. Insya Allah. Makasih. Amin, makasih. Insya Allah terakhir ini Bapak. Mudah-mudahan teman-teman kita satu malam juga berani nih. Satu, kepada Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak ikut konvensi Partai Demokrat. Berapa karat kemauan Bapak menjadi presiden? Yang kedua, di JTV Surabaya banyak tayangan yang merusak moral bangsa. Misal tayangan dangdut koplo yang penyanyinya bergoyang erotis dengan pakaian yang sangat telanjang. Kenapa Bapak biarkan? Terima kasih. Baik, yang kedua nanti akan saya sampaikan, saya sudah tidak mengulang lagi tapi akan saya sampaikan. Yang pertama tadi janjinya katanya pertanyaannya tidak berat lagi. Malah ini yang terberat menurut saya, harus menjawab masalah konvensi ini. Ibu Bapak sekalian, saya sebetulnya tidak pengen ikut konvensi. Ketika konvensi dibuka pendaftaran, saya tidak mendaftar. Ini supaya clear, saya tidak mendaftar. Karena jadi dirut PLN saya juga tidak mau, jadi menteri saya juga tidak mau, saya juga tidak mendaftar ikut konvensi. Ketika pendaftaran dimulai, mulai ada berita-berita yang mengatakan kemungkinan besar saya akan ikut konvensi. Saya baca berita itu, tapi tidak tahu sumbernya dari siapa. Artinya saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya kirim SMS kepada Bapak Presiden. Bapak, saya tidak akan ikut konvensi. Kepada Pak SBY, bukan Presiden, karena Pak SBY Ketua Demokrat. Bapak, saya tidak akan ikut konvensi, karena saya mengharapkan saya akan mendukung seseorang yang seseorang itu lebih muda dari saya,
lebih kaya dari saya, dan lebih pinter dari saya. Kemudian saya juga tidak akan mendaftar ikut konvensi kalau tidak diinginkan oleh Bapak Presiden. Jadi clear. Kemudian ketika pendaftaran konvensi saya tidak mendaftar sesuai dengan SMS saya kepada Bapak Presiden, kepada Pak SBY itu. Tetapi ketika konvensi penutupannya tinggal 3 hari, saya dibisiki oleh Bapak Presiden dalam satu pertemuan, Pak Dahlan supaya mendaftar. Ini Presiden minta saya supaya mendaftar konvensi. Tapi kan saya orang Jawa. Orang Jawa itu harus tahu mana yang lamis-lamis lambe, mana yang sungguh-sungguh. Karena itu saya masih mikir, jangan-jangan ini cuma lamis-lamis lambe. Sehingga saya tetap tidak mendaftar. Teman saya bilang, Pak sudah disuruh Presiden kok tidak mendaftar? Enggak, belum tentu beliau serius, jangan-jangan cuma lamis-lamis lambe. Tetapi ketika 1 atau 2 hari saya lupa, sebelum penutupan pendaftaran, Pak SBY bilang lagi kepada saya, Pak Dahlan mendaftar. Begitu. Ya, karena itu saya mendaftar. Jadi seandainya saya tidak sampai 2 kali diminta oleh Bapak Presiden, penutupan pun saya tidak mendaftar. Ini supaya clear. Karena apa? Karena ya saya pengen ada seseorang yang mendaftar. Tapi orang itu ternyata tidak mau. Orang itu mengatakan, Pak Dahlan aja yang mendaftar. Nanti saya akan dukung. Saya bilang, sampean mendaftar, nanti saya dukung. Saya bilang. Dia bilang, enggak, Pak Dahlan aja mendaftar, saya dukung. Enggak, sampean mendaftar, nanti saya dukung. Dan dia mengatakan begini akhirnya, Pak Dahlan harus mendaftar. Karena Pak Dahlan kan sudah enggak ngurusi perusahaan lagi. Sudah enggak ngurusi anak lagi. Karena anak saya cuma 2, dua-duanya sudah rumah tangga, yang satu sudah memimpin Jawa Pos, satunya lagi sudah punya usaha kecil-kecilan, cukuplah begitu. Dia bilang orang tadi kebetulan pengusaha yang luar biasa besarnya, dia Muslim, pribumi, pinter dan kaya raya. Tapi dia tidak mau mendaftar karena Pak Dahlan, saya ini perusahaan saya terlalu besar untuk saya tinggal. Dan perusahaan ini belum bisa saya tinggal karena anak saya masih SMA. Belum bisa saya serahi perusahaan ini. Kalau Pak Dahlan kan anaknya sudah bisa diserahi. Saya tidak bisa Pak. Dan utang saya juga banyak, siapa yang mau bayar? Dia bilang begitu. Nah, karena diminta Bapak Presiden dan seperti itu suasananya, maka saya mendaftar. Kalau ada partai lain yang minta, mungkin saya juga mendaftar atau tidak mendaftar. Ini mengapa lewat Demokrat, mengapa mendaftar, ceritanya seperti itu. Tapi karena Demokrat suaranya seperti itu, maka di Metro TV 3 hari yang lalu saya sudah menegaskan, ya Pak, tapi kan Demokrat masih punya kans untuk membuat koalisi sendiri dan mencalonkan Pak Dahlan sebagai presiden, karena Pak Dahlan kan sudah paling tinggi ratingnya di konvensi. Saya bilang terserah Bapak Presiden, tetapi saya tegaskan bahwa saya siap jadi presiden, saya siap jadi wakil presiden, saya siap tidak jadi apa-apa. Itu penegasan saya. Makasih. Mohon maaf Bapak, ini mudah-mudahan terakhir. Yang kami harapkan, karena saya sudah bicara terakhir 2 kali, maka ini mohon tidak SMS pertanyaan lagi ke kami, karena saya sudah malu nanti pada Pak Dahlan. Kami pegawai outsourcing BUMN, yaitu di PLN Bapak, kami sudah 7 tahun, bahkan teman kami ada yang sudah lebih daripada 17 tahun. Seingat kami atau kami beberapa waktu yang lalu katanya outsourcing nanti diangkat menjadi pegawai tetap. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Mohon tanggapan Bapak. Baik, saya tidak tahu mengapa dulu ada outsourcing ini. Sehingga sekarang menjadi persoalan yang sangat besar. Ini enak yang membuat persoalan dulu, saya yang harus selesaikan. Lain kali saya pilih yang bikin persoalan tapi orang lain yang menyelesaikan. Begitu. Ini betul-betul
bom waktu yang ditinggalkan oleh masa lalu yang persoalannya harus diselesaikan. Dulu yang makan, kita yang cuci piring sekarang. Kan enak yang makan daripada yang cuci piring. Tapi begini, sudah ada kesepakatan dengan DPR bulan lalu bahwa dibentuk Satgas antara Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja, dan Satgas ini akan bekerja selama 3 bulan, artinya akhir Mei nanti baru ada rumusan seperti apa keputusan mengangkat outsourcing itu menjadi pegawai tetap. Misalnya Satgas akan membicarakan, apakah mungkin kalau umurnya sudah sekian diangkat menjadi pegawai tetap. Apakah mungkin ketika masa jabatannya baru 6 bulan sudah diangkat menjadi pegawai tetap. Apakah mungkin kalau dia dulu pencuri kemudian harus diterima kembali dan seterusnya. Itu Satgas yang akan membicarakan, kita tunggu sampai akhir Mei yang akan datang karena memang diberi tugas sampai akhir Mei yang akan datang. Terima kasih. Mohon Bapak, ada pertanyaan lewat internet di depan Bapak. Dulu ini pertanyaan dari Pak Muhson di Aceh. Dulu semasa Bapak Presiden Habibie akan dibangun rel kereta api Aceh Medan. Tapi sekarang macet, padahal sudah beberapa kabupaten sudah dimulai pembebasan tanah dan pemasangan rel kereta api. Tapi karena macet akhirnya banyak rel KA yang hilang. Bagaimana nasib rencana Pak Habibie itu, Pak? Baik. Nah, saya juga tahu. Itu sudah mulai dibangun di Lok Simawe, beberapa potong rel untuk Aceh Medan, tetapi terakhir Bapak Gubernur Aceh yang sekarang tidak setuju dengan rencana itu, akhirnya itu dihentikan. Jadi memang statusnya itu dihentikan karena Bapak Gubernur Aceh tidak setuju. Mungkin karena terlalu lama bangunnya, mungkin. Karena ini aturan-aturan ini agak ruwet. Seperti rel kereta api dari Tanjung Priok ke dalam pelabuhan. Itu cuma 200 meter. BUMN membangun tidak boleh. Karena peraturan yang membangun rel kereta api itu harus Kementerian Perhubungan. Padahal kalau rel 200 meter ini dibangun, banyak sekali kontainer-kontainer dari pelabuhan. Itu tidak usah dinaikkan truk yang memacetkan jalan seperti itu, langsung masuk kereta api, kemudian ditransport dengan kereta api. Kayak gini aja tidak bisa. Akhirnya saya udah nekat, udah bangun, nanti gak diganti uangnya gak apa-apa. Karena bangun rel 200 meter biayanya cuma berapa, yang dihemat bermiliar-miliar dan kemacetan lalu lintas yang teratasi kok gak bisa. Nah peraturan itu seperti, kadang-kadang peraturan seperti itu. Misalnya Bandara Semarang. Tahun lalu saya sudah siapkan uang 1,5 triliun untuk membangun Bandara Semarang. Karena bandara yang sekarang sudah tidak layak lagi. Begitu kita mau mulai bangun, ada masalah tanah. Loh, tanahnya ini miliknya angkatan darat. Berarti miliknya negara. Nggak bisa begini saja, harus ada hitungan. Hitungannya harus seperti apa? Oleh Kementerian Keuangan dihitung, ternyata BUMN harus sewa, tanah itu tinggi sekali. Saya bilang tidak bisa, karena bandara ini bukan dagangan yang enak. Itu Bandara Solo, sampai hari ini itu masih rugi. Sudah berapa puluh tahun, masih rugi sampai hari ini. Karena jumlah penumpangnya tidak sampai 4 juta. Nah, masa pengabdian seperti itu untuk kemajuan negara harus sewa tanah mahal sekali. Ternyata dia keliru melihat peraturan. Tanah Bandara Ahmad Yani itu kan tanahnya rawa, itu dianggap tanah kota. Karena itu sewanya berbeda. Ini membicarakannya lama sekali. Dan ini kan kantong kiri dan kantong kanan. Kenapa harus ruwet begini? Ini minta ampun deh. Ini nggak tahu dulu karena mungkin nggak pernah belajar ilmu mantik. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang udah selesai, ya udahlah kita bangun sehingga mungkin bulan depan sudah bisa dimulai Bandara Semarang. Jadi kira-kira
banyak hal ruwet seperti itu. Karena itu menurut pendapat saya harus ada pemimpin yang suka mencari jalan keluar untuk hal-hal seperti itu. Supaya nggak macet terus kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi merupakan pernyataan. Saya langsung melihat layar, takut-takut ada pertanyaan lagi di sini. Ya. Insya Allah sudah cukup, mungkin sebagai penutup Pak Dahlan kami persilakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pidato calon pemimpin kita masa depan mudah-mudahan. Karena beliau adalah salah satu sosok yang menguasai, mampu melihat ke depan problematika yang ada di negeri kita ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, beliau memang betul-betul yang nanti diamanai beberapa bulan mendatang. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan menyerahkan sekedar kenang-kenangan kepada Pak Dahlan. Ini bukan gratifikasi. Mohon maaf, karena ini hanya sekedar foto, sehingga insya Allah bukan merupakan gratifikasi. Foto kunjungan saya 3 minggu yang lalu. Sebagai penutup. Terima kasih, ini foto bersama Ustadz diambil di gedung ini 3 minggu yang lalu, karena 3 minggu yang lalu saya sudah sowan ke sini, dan waktu itu sempat keliling ke kantor yang lama, kemudian ke Asrama, Mahat, kemudian SMA. ke radio dan seterusnya. Makasih.